disebutkan nama, gelar satu persatu. Ikatan Keluarga Pintu Angin, ya, yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita yang tiada terhingga kehadiran Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh besar Bapak Ibu sekalian karunia yang Allah masih curahkan kepada kita. Terutama kita rasakan saat ini Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang paling agung. Karena nikmat yang paling agung itu bukan kesehatan, bukan uang yang banyak, tapi nikmat yang paling agung itu adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat iman yang diberikan oleh Allah, nikmat Islam yang diberikan oleh Allah. Termasuk hari ini Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan oleh Allah nikmat berbadan sehat. Itu makanya selalu kita bilang, biarlah badan sehat asal duit hadir, ya Bu ya. Karena badan sehat itu penting. Saya yakin ini ibu-ibu kami walaupun sudah umur agak sudah belum maghrib ya Pak Ucok ya, belum maghrib kali, tapi sudah hampir-hampir nih kita nih, udah hampir-hampir azan. Tapi dalam pertemuan silaturahim yang kita laksanakan pada hari ini, kita dapat hadir. Kenapa? Badannya sehat. Itu makanya Bapak Ibu, sehat itu luar biasa. Sampai Nabi kita pernah menyebutkan, man kana mu'afan fi jasadih wa aminan fi sirbih. Kata Nabi, kalau ada orang itu badannya sehat, situasinya aman. Kita Bapak Ibu sekalian di Pekanbaru ini suasananya aman, hati kita pun aman. Kita tidak sama dengan saudara kita sekarang yang ada di jalur Gaza. Itu mereka tidak aman. Maka kata Rasulullah, kalau badannya sehat, situasinya aman, walaupun di rumahnya kata Nabi makanan cuma sedikit, cuma makanan yang ada di rumahnya, tapi badan sehat, situasi aman. Faka'annama hizat lahut dunia. Orang itu kata Nabi seolah-olah sudah pegang tampuk dunia. Ini yang di hadapan saya orang tua-tua kami ini Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah sekarang ini pemegang-pemegang tampuk dunia. Amin. Badan sehat, apalagi duit banyak pula. Masya Allah. Saya yakin nih keluarga besar Pintu Angin ini orangnya duit semua, tebal-tebal semua, ya Bu ya. Ya, tebal-tebal tapi berduit juga, banyak juga duitnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita banyak-banyak mengucapkan sholawat dan salam. Karena Bapak Ibu, sholawat dan salam itu ada dua. Satu sholawat, yang kedua salam. Yang kita ucapkan sholawat dan salam itu buat Nabi kita yang mulia, Rasul kita yang tercinta. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, beliau saja oleh Allah digelar dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian para nabi dan rasul. Jadi andai kata Bapak Ibu sekalian, siapakah makhluk yang paling termulia? Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah sampai Allah saja pun bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat sedang bersolawat. Jadi bukan telah saja itu, sedang bersolawat kepada Nabi. Terus menerus Allah bersolawat kepada Nabi. Sampai katanya Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman, kata Allah, bersolawat kalian kepadanya. Itu makanya kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau pakai sayyidina boleh, tidak pakai sayyidina pun jangan masalah. Ada orang bilang Allahumma salli ala Muhammad, cukup bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau mau pakai sayyidina, apa salahnya? Penghulu kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu, ketika Rasulullah dulu masih hidup,
Ketika Rasulullah dalam satu pertemuan, Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat itu pertanyaannya sederhana, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Ini pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kita juga mempertanyakan itu. Sehingga ketika dia ditanya oleh sahabat tadi, kapan terjadinya kiamat ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Ma'adattalaha. Kalau ente bertanya tentang kapan kiamat, apa persiapanmu terhadap hari kiamat itu? Jadi ditantang oleh Nabi, persiapanmu apa? Sampai laki-laki itu bilang kepada Rasul, ma'adattulaha min katsiri sholatin. Aku tak mempersiapkan sholat sunat yang banyak ya Rasul, tapi kalau sholat wajib tidak pernah tinggal, itu artinya. Dan aku tidak mempersiapkan sholat yang banyak, puasa sunat yang banyak, serta sodakoh yang banyak, yang sunat-sunatnya. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Cuma ya Rasul, aku ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Nah, ini modalnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Itu sampai Rasulullah bilang kepadanya, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat, kata Rasulullah, akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita nanti akan bersama dengan junjungan kita Rasulullah di dalam surga. Amin. Tak ada kita yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Masuk surga nanti, insya Allah kita berjumpa dan akan bersama dengan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi jangan jangan dipikirkan aku nanti bersama dengan Rasulullah pasti nanti akan selalu tidak, Pak. Nabi itu di dalam surga itu pun berada pada tempat yang paling mulia. Itu makanya dulu oleh seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'am al-Aslami, ya Rasulullah, aku minta ya Rasulullah, tolong doakan aku ya Rasulullah. Apa kau minta doa? Kata Rasulullah kepadanya, ya Rasul, tolong doakan aku agar aku ini menjadi murafiquka fil jannah. Yang aku minta doakan ya Rasul, supaya aku nanti jadi pendampingmu di dalam surga. Ini Pak paling ideal sekali ini. Dia ingin Pak Rabi'ah bin Ka'am al-Aslami itu menjadi pendamping Rasul, karena dia tahu Rasulullah itu nanti di dalam surga berada pada posisi yang termulia. Jadi jangan kita pikir nanti kita masuk surga akan terus bersama dengan, belum tahu. Tapi Bapak Rabi'ah itu minta supaya aku nanti bersama mendampingi engkau nanti di dalam surga ya Rasul. Kalau itu yang kau minta, tak ada yang lain, kata Rasulullah. Tak ada yang, itu yang aku minta ya Rasulullah. Kalau memang itu yang kau minta, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Rasulullah, fa'ainni ala nafsika bikasrotis sujud. Kata Nabi, kalau engkau nanti ingin bersama dengan aku di dalam surga, tolong aku, kata Rasulullah, engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Bu cara memperbanyak sujud? Tentu kita ini selain mengerjakan sujud sholat yang 5 waktu, kita juga menambah sujud kita dengan sujud di dalam ibadah sholat sunnah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya dijemput, saya di WA oleh Pak Haji Akhyar. Ini Bapak Ibu sekalian, saya selalu berjumpa dengan dia ini. Jadi saya diminta menyampaikan tausiah di keluarga besar Pintu Angin di rumah Pak Edi Tanjung hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau pertemuan ini adalah pertemuan pertama setelah kita melaksanakan kemarin itu ibadah Ramadan, maka pastilah hari ini saya akan membuka pertemuan ini dengan mengucapkan minal aidina wal faizin.
Saya mengucapkan, mendoakan kepada kita semua, Bapak Ibu keluarga besar Pintu Angin, semoga kita ini termasuk orang-orang yang aidin. Aidin itu artinya apa? Kembali suci. Apa maksudnya juga aidin itu? Kembali kepada fitrah. Apalagi maksudnya? Kembali kepada mengamalkan ajaran agama yang sempurna. Itu makanya Bapak Ibu, Nabi kita yang mulia pernah mengatakan, kalau orang itu selesai puasa Ramadan, malamnya dia hidupkan Ramadan itu dengan melaksanakan qiyamu Ramadan, maka kata Nabi, habis Ramadan, orang itu keluar dia dari dosanya kayaumi waladatshu ummuh, seperti dia bayi yang dikeluarkan oleh ibunya. Itu makanya saya selalu katakan Bapak Ibu sekalian, kita ini Bapak Ibu ibaratnya bayi-bayi yang tidak ada dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa Bapak Ibu sekalian disebutkan oleh Rasulullah seperti bayi, Bu? Kalau bayi itu kan pasti nggak ada dosanya. Kenapa? Bayi itu punya 4 sifat yang mulia. 1, Pak, bayi itu tidak ada yang sombong. Ada nggak bayi yang sombong? Maka yang ada di hadapan saya sekarang ini, biarpun kita sudah tua-tua Bapak Ibu sekalian, tapi kita habis puasa Ramadan, sombong kita hilang. Nggak ada lagi sombongnya. Itu makanya orang yang tidak sombong itu di dalam Al-Quran digelar oleh Allah dengan Ibadur Rahman wa Ibadur Rahmanil lazina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman itu mereka tampil di muka bumi ini, kata Allah, dalam keadaan tenang. Gimana mereka tampil di muka bumi ini? Min ghairi istikbarin, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa sok. Apa sebab? Karena Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak sombong itu merasa apapun karunia yang dia peroleh di dunia ini, itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, manusia yang termasuk paling banyak dapat nikmat tuh selain Nabi kita ada namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh, Bu, bisa memerintahkan angin. Duduk dia di atas kursi begini ya, dia perintah angin, angin aku nak berangkat ke sana. Terbang pakai angin. Dia mau bisa bicara dengan semut. Al-Quran bilang. Dia bisa memerintahkan jin. Bisa memerintahkan burung hut-hut. Bisa memerintahkan tentera manusia. Tenteranya aja 3 macam. Bahkan Pak, dalam Al-Quran dikatakan ketika Ratu Balkis itu punya istana di negeri Yaman, itu Bapak Ibu sekalian ingin dipindahkan sampai ke negeri Palestina sekarang, itu hanya dengan izin Allah. Tapi menurut keterangan memang ada yang mengatakan langsung Nabi Sulaiman, bahkan ada yang mengatakan anak buah Nabi Sulaiman pindah istana Ratu Balkis itu dari negeri Yaman pindah ke negeri Palestina. Begitu Ratu Balkis datang, ini istana ente kan, kata Nabi Sulaiman. Sepertinya iya. Kaget dia. Istana Ratu Balkis itu bisa dipindahkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata Nabi Sulaiman, Bu? Haza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Bisa pindah istana Ratu Balkis dari negeri Yaman ke Palestina. Ini dia bilang karunia dari Tuhan. Nabi Sulaiman, Bu, tidak bilang inilah kehebatan aku. Enggak. Tidak ada sombongnya. Dia merasa apapun kehebatan hari ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang di hadapan saya ini orang-orang hebat semua nih, saya yakin nih. Saya tak dapat menceritakan apa hebatnya Pak Ucok, Pak Haji Akhir, semuanya punya kehebatan masing-masing. Tapi kita, Pak, tidak ada rasa sombong. Kenapa? Bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu, seorang mukmin habis puasa Ramadan, sombongnya hilang. Yang kedua, Pak, bayi itu tidak ada sikap hasad.
Apa hasad, Bu? Hasad, dengki, iri, itu sama tuh. Kalau zaman sekarang ini orang bilang namanya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang hasad tuh, Bu, senang kalau hilang nikmat pada orang lain. Ini gawat nih orang hasad nih. Itu makanya orang hasad itu sulit untuk bisa hidup bahagia. Ya, kenapa bisa bahagia? Karena tidak ada lagi rasa hasad. Kalau orang dapat nikmat, alhamdulillah. Karena Bapak Ibu sekalian, orang hasad itu ya, itu artinya apa? Dia benci dengan kebijakan Allah. Kenapa orang ini dapat ini? Kenapa orang dilebihkan begini? Padahal kita ini masing-masing dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu katakan Bapak Ibu, orang-orang yang hasad itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang nikmat. Tidur pun sulit. Biarpun di atas bantal yang bagus, spring bed yang bagus, tapi ketika disuruh tidur, tak mak tidur dong. Kenapa? Rupanya datang rasa hasadnya. Itu makanya orang hasad tuh badannya kurus-kurus. Hati-hati yang kurus-kurus. Aku ada yang kondai kok, Bu. Pak Ustadz kok sesekali ceramah di keluarga pituangin kok awak yang disinggungnya. Bu. Yang hasad tuh bukan hanya yang kurus-kurus, yang gemuk-gemuk pun banyak. Belum selesai lagi dari itu. Jadi jangan khawatir, badan aku kurus karena aku hasad. Tidak. Saya tidak, dia di depan saya ini orang anak-anak bayi semua, tidak ada lagi rasa hasad. Karena kita habis puasa, Pak. Adapun masalah badan gemuk, badan kurus itu Bapak Ibu, hati itu akan ada di dalam. Kenapa orang bisa hasad? Di dalam kitab mengatakan orang hasad itu artinya karena imannya belum sempurna. Kalau orang yang imannya sempurna, Bapak Ibu sekalian, hilang hasadnya. Tidak ada lagi rasa dendam. Orang habis puasa Ramadan seperti bayi, tidak ada rasa dendam. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hilang rasa dendamnya? Karena orang yang tidak pendendam itu adalah orang yang pemaaf. Itu makanya habis Idul Fitri kita selalu mengucapkan maaf lahir dan batin. Apalagi Bapak Ibu, maaf itu orang yang hidup pemaaf, Pak, nikmat hidupnya, Masya Allah. Nikmat hidupnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Masya Allah. Orang yang pemaaf itu Bapak Ibu sekalian hidupnya nikmat, lapang hatinya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lapang hatinya orang-orang yang pemaaf itu. Itu makanya oleh Al-Quranul Karim dikatakan orang yang pemaaf itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang mempunyai salah satu sikap daripada orang bertakwa, sikapnya orang-orang yang disiapkan surga kepadanya. Kita baca, Pak, dalam surah Ali Imran 133 dan 134. Apa kata Allah? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Al-Qur'an itu bilang Bapak Ibu sekalian, rebutlah oleh kalian keampunan Allah, rebutlah surga Allah. Karena surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Satu, orang takwa itu allazina yunfiquna fis-sarra, orang yang suka memberi. Jadi kalau orang rajin dia menengok yang sakit, itu pemberian. Rajin dia bersedekah,
itu orang takwa. Kalau dia tidak bisa memberi untuk orang lain, paling kurang dia rajin memberi untuk dirinya sendiri. Macam kita nih Pak. Dulu kan di masa Rasulullah kan hidup seorang laki-laki. Ketika Rasulullah bilang, "Laisa min nafsi bni Adam illa alaihi shadaqah." Tidak boleh itu anak Adam, kata Nabi. Tapi begitu matahari terbit, dia harus bersedekah. Datang laki-laki, orang miskin. Min aina lana shadaqatun natasaddaqu biha ya Rasul. Kami-kami yang they have not itu, yang tidak berpunya ini ya Rasul, apa nak kami sedekahkan? Duit tak ada. Maka kata Nabi, inna abwabal khairi lakasira. Pintu kebaikan itu kata Rasulullah sangat luas. Ente bisa nggak baca subhanallah? Bisa ya Rasulullah? Bisa nggak baca alhamdulillah? Itu makanya Bapak Ibu, kalau kita duduk di rumah kita sambil minum kopi, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, itu pun sedekah. Tapi sedekah untuk siapa? Kita Pak. Bukan hanya sedekah untuk orang lain, tapi kita juga bersedekah untuk diri kita sendiri. Itu makanya konsep zikir di dalam Al-Quran itu adalah sedekah yang terus kita berikan untuk diri kita sendiri. Ibu-ibu kami di rumah, barangkali kita sedang istirahat di depan ya, sambil barangkali ya minum-minum kopi. Bapak Ibu sekalian, kita apakah pegang tasbih atau tidak pegang tasbih, jangan dimasalahkan. Ini salah pula, pakai tasbih salah, tidak pakai tasbih, macam mana cara ini? Udahlah, mana pakai tasbih silakan aja. Mau pakai tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kata Nabi Bapak Ibu sekalian, dua kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat di dalam timbangan nanti. Itulah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu ringan diucapkan di lidah, tapi berat nanti di dalam timbangan. Kapan itu timbangan itu nanti namanya fil mizan. Kita ini Bapak Ibu sekarang masih di dunia, tapi sebentar lagi kita akan masuk ke suatu tempat namanya alam barzakh. Alam barzakh itu Bapak Ibu sekalian namanya batas. Tapi nanti setelah alam barzakh akan masuk namanya ke alam mahsyar. Alam mahsyar kapan? Nanti. Setelah alam mahsyar ada lagi alam mizan, ditimbang, amal-amal semua ditimbang. Tak ada nih. Ini pertemuan kita hari ini Pak, termasuk amal soleh nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa pertemuan kita hari ini, silaturahim hari ini adalah menjadi amal soleh kita. Amin. Amin. Kalau nanti ditimbang Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak akan ditimbang. Maka kalimat tadi subhanallah wa bihamdihi Bapak Ibu sekalian adalah merupakan kalimat yang diucapkan, yang kita ucapkan hari ini adalah merupakan kalimat Bapak Ibu, dua kalimat yang ringan di lidah tapi berat nanti di dalam timbangan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimatikan dulu lah Pak ya. Ya, nggak usah dijawab dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia apa bukan dimatikan, dia apa di silent aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pemaaf itu adalah menjadi sikap daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, orang takwa itu suka memberi. Yang kedua, orang bertakwa itu wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah. Bu, apalagi kita yang sudah tua-tua nih ya, ini paling banyak pengalaman nih. Saya yakin nih orang tua-tua kami nih sampai sehat tua ini, kenapa? Pandai menahan marah. Itu makanya Pak, orang pandai menahan emosi itu sikap orang takwa. Tak cepat marah. Baik dia sebagai suami, bukan suami yang cepat pemarah. Bukan dia tidak bisa marah. Ibu-ibu, ini ibu-ibu kami nih, kalau diberi kesempatan marah, bisa marah. Tapi
tapi pandai mengendalikan marah. Karena Bapak Ibu, orang kalau tidak pandai mengendalikan marah, disitulah munculnya yang namanya rasa dendam tadi itu. Saya pernah cerita nih dengan Pak Akhyar di Masjid Iqamatuddin. Dulu Pak, waktu saya koci-koci di kampung saya menengok ada omak-omak Bokalai. Yang satu rambut panjang, yang satu rambut pendek. Bawa puli-puli, tahu bawa puli-puli Pak? La ilaha illallah. Kebetulan di kampung itu kan ada 20 parit. Oh, satu di antara tuh campak kok parit. Apa kata yang di atas? Rasokan dek dikau katanya kan? Apa kata yang dalam parit? Bercakaplah dia Pak. Aku tak bisa main kasar, aku akan main halus. Itu artinya apa? Muncul rasa dendam. Dendam itu dimulai daripada emosi yang tidak terkendali. Orang kalau emosinya terkendali Pak, nggak ada rasa dendam. Itu makanya sikap maaf ini sangat-sangat penting. Apalagi kita nih yang menjadi ikatan keluarga pintu angin Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang senang wal afina anin nas, suka memberikan maaf kepada sesama manusia. Orang yang suka memberikan maaf itu menjadi sikap daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, yang namanya maaf itu maaf itu kata almarhum, ada guru kita udah meninggal, dia ada tahun berapa dia meninggal tuh saya ingat. Mansur Abdul Jabbar mengatakan, Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca tulisannya, maaf itu ada 3 macam. Satu kata beliau, mereknya maaf limau purut. Oh bau? Tahu maaf limau purut Bu? Kosek di luar, kodui di luar. Tahu kodui? Ngesap di luar, masam di dalam. Ini Pak, namanya prinsip orang yang mengatakan tiada maaf bagimu. Kan ada orang punya prinsip begitu. Aku yang namanya itu takkan aku maafkan. Orang kalau tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, orang ini berarti tidak senang dengan surga Allah. Itu aja. Jadi jangan banyak kita pikir, aku macam mana pun yang satu itu takkan dapat aku. Jangan sampai begitu. Kecuali yang hutang piutang ya Bu ya. Hutang piutang bayar, kalau nggak bayar sekarang di akhirat. Tapi kalau yang namanya kita pernah tersinggung, Bapak Ibu sekalian, ingat lagi, tidak pernah dimaafkan, ini kacau nih. Sedangkan Allah saja, kita bikin salah kepada Allah, membubung Pak dosa kita ke langit. Tapi ketika kita meminta ampun kepada Allah, wala ubali, kata Nabi, Allah tidak mengatakan, aku tidak peduli bagaimanapun banyaknya silap salah dari hambaku itu. Tapi karena dia ingin kembali kepada aku, meminta ampun kepada aku tetap memberikan maaf. Jadi jangan dipakai prinsip maaf limau purut. Yang kedua ada namanya maaf limau nipis. Tahu limau nipis Pak Ucok? Licin di luar, masam di dalam. Maaf juga, bersalam juga, tapi belum selesai. Ini persoalan hati belum bersih. Itu makanya maaf yang terbaik itu falsafah maaf limau manis, ya Bu ya. Nanti kita makan siang di sini, ini enggak? Insya Allah. Mungkin ada limau manis nanti Pak ya. Limau manis tuh Pak, licin di luar, manis di dalam. Jadi pertemuan kita hari ini Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Uco sering singgung, itu persoalannya silaturahmi. Silaturahmi itu kuncinya yang pertama adalah saling maaf. Kalau sudah maaf memaafkan, apa kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, maaf memaafkan itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Meluruskan kalau ada benang-benang yang kusut-kusut. Mungkin ada tersinggung. Manalah mungkin kita ini Pak Subanya ini tidak tersinggung. Tidak mungkin, pasti. Ya,
Tidak ada yang ceritanya, oh saya tidak punya silap dengan orang, atau orang tidak punya silap. Tidak mungkin, kita ini manusia biasa. Bapak Ibu sekalian, pastilah kita mungkin pernah tersinggung, atau barangkali kita pernah menyinggung orang. Itu makanya Al-Quran katakan, orang takwa itu adalah orangnya pemaaf. Maafnya bagaimana? Maaf limau manis, licin di luar, manis di dalam. Bapak Ibu sekalian, apa kata Nabi kepada sahabatnya Uqbah? Ana unabbiuka, maukah aku ceritakan kepada engkau hai Uqbah 3 sikap akhlak terbaik penduduk dunia akhirat? Mau ya Rasulullah? 1 kata Nabi, tasil man qata'aka. Akhlak yang terbaik itu engkau mau menyambung orang yang ingin memutuskan hubungan dengan engkau. Jadi jangan mau, Bu, kalau ada orang yang ingin memutuskan hubungan dengan kita, jangan mau. Sambung cepat. Kalau ada orang yang ingin memutuskan silaturahim dengan kita. Itu makanya Bapak Ibu, orang yang menjalin silaturahim, menyambung lagi hubungan silaturahim itu, kata Nabi, adalah orang yang ingin panjang umur dan murah. Nabi yang bilang, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqih, orang yang ingin lapang rezekinya, wa ayyun sya'alahu fi asari, ingin berbekas umurnya jadi panjang, falyasil rahimah. Itu makanya kalau Bu, kalau kita mau berkelahi dengan tetangga, tetap berkelailah, tapi bilang dengan tetangga tuh, Bu, kita berkelahi ya, tapi tidak boleh lebih daripada 3 days, 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Karena Nabi yang bilang, la yahillu li muslimin, tidak halal seorang muslim itu, kata Nabi, ayah juru akhahu fauqa salas. Tidak boleh orang itu tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Tapi selama 3 hari itu pun jangan dulu diambil oleh Allah kematian. Kalau dimatikan Allah, kacau juga Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya apa? Sambunglah silaturahim.